Halo, Assalamualaikum. Balik lagi bareng aku, Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya? Nah, baik di episode malam ini aku mau coba sharing cara agar selalu punya pegangan uang. Nah, buat yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak tipsnya di video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih buat teman-teman yang lagi nyari alat nabung, misalkan celengan target, dompet disiplin, atau mungkin binder untuk budgeting. Boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung aja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, baik, langsung aja yang pertama, cara agar selalu punya pegangan uang yaitu dahulukan penuhi kebutuhan dan kewajiban. Nah, biasanya yang ngebuat uang kita cepat habis, kebutuhan belum terpenuhi, nggak bisa nabung karena apa? Pas gajian atau pas dapat uang terlalu mengutamakan untuk membeli yang kurang penting. Ya, bener gak? Misalkan teman-teman gajian, di pikiran pertama itu pasti apa? Pengen belanja keinginan, ya, pengen beli ini, pengen beli itu. Kemudian pengen hiburan, pengen jalan-jalan. Nah itu, ya ngerasa punya uang banyak, padahal itu untuk kebutuhan yang banyak untuk bekal selama 1 bulan. Tapi baru tanggal 1, tanggal 2 uang udah setengahnya. Karena apa? Biasanya kalau memenuhi keinginan itu kita sering bablas, ya, nggak tahu batasan. Ujungnya apa? Di tengah bulan kebutuhan belum terpenuhi, uang udah habis. Boro-boro bisa nabung yang ada untuk kebutuhan aja malah kurang. Nah, makanya pas gajian atau pas dapat uang kita dahulukan dulu memenuhi kebutuhan dan kewajiban. Kalau kebutuhan dan kewajiban sudah dipenuhi enak, aman ya. Kita juga pasti bakal sadar diri ya. Oh, ini uang tinggal segini lagi nih. Karena tadi udah belanja untuk kebutuhan ya, misal belanja bulanan atau udah dipakai untuk cicilan, bayar ini, bayar itu. Nah, otomatis kita akan lebih hati-hati mempergunakan sisa uangnya ya. Tapi kalau kita menunda-nunda untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban, kita ngerasa uang kita masih banyak. Makanya ayo mulai dari sekarang, kalau pengen punya pegangan uang, kebutuhan terpenuhi semuanya, uang bisa cukup sampai ke gajian, kita dahulukan dulu apa yang menjadi kebutuhan dan kewajiban. Uang sisa dari memenuhi kebutuhan dan kewajiban, jadikan pegangan aja dulu. Kalau ada pengeluaran dadakan, kita bisa pergunakan uang tersebut. Kalau udah akhir bulan nggak ada pengeluaran dadakan, silahkan uang tersebut mau dipakai untuk hiburan atau memenuhi keinginan pun nggak apa-apa. Karena sudah aman ya. Kemudian yang kedua, cara agar selalu punya pegangan uang yaitu menabung rutin setiap hari. Nah, teman-teman coba mulai dari sekarang biasakan ya menabung rutin setiap hari. Gak usah banyak-banyak, gak usah gede-gede, gak usah ditarget seadanya, semampunya. Tapi usahakan setiap hari. Jadi dibalik teman-teman nabung utama ya, misalkan sebulan sekali atau mungkin seminggu sekali tiap gajian, tiap hari juga dibiasakan nabung receh. Nah, itu fungsinya apa? Agar membentuk suatu habit ya, suatu kebiasaan. Kalau teman-teman mau menabung tiap hari, membiasakan nabung tiap hari, insya Allah teman-teman akan terus ketagihan menabung. Uang recehan aja ditabungin, apalagi kalau teman-teman dapat rezeki lebih, pasti akan tumbuh ya, akan tumbuh di dalam hati rasa pengen nabung ya, semangat menabung. Selain itu juga kalau ada pengeluaran dadakan yang sepele, yang kecil-kecil bisa pergunakan uang tabungan tersebut. Nggak apa-apa, kepake nggak apa-apa ya. Apalagi untuk yang menjadi kebutuhan pengeluaran dadakan. Jangan ada istilahnya, aku mah males nabung per hari, udah nabung recehan 1.000-2.000, udah kekumpul banyak, ada pengeluaran dadakan. Jadi uangnya kepake, nggak apa-apa. Karena fungsi tabungan untuk itu. Apabila ada pengeluaran dadakan, biar kita nggak mesti nyari pinjaman sana-sini, nggak ngerepotin orang lain, kita punya uang tabungan. Jadi jangan malah ngebuat teman-teman malas nabung ya, putus asa. Justru itu udah dipergunakan sebagaimana fungsinya. Kecuali nih, kalau teman-teman udah nabung ya, rutin tiap hari nabung recehan, udah mulai terkumpul, teman-teman malah kegoda membeli yang kurang penting, menggunakan uang tabungan tersebut. Nah, itu mah harus diperbaiki ya. Teman-teman harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai capek-capek nabung malah dibelikan untuk yang kurang penting. Jadi ayo ya, kita biasakan menabung rutin tiap hari. Selain tabungan utama teman-teman yang seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, nabung recehan tiap hari insya Allah itu bisa untuk pegangan uang apabila ada pengeluaran dadakan yang kecil-kecil sepele bisa pergunakan uang tersebut. Kemudian yang ketiga, cara agar selalu punya pegangan uang yaitu jangan mengada-ngada pengeluaran. Udah enak-enak, adem, gak banyak pengeluaran, gak banyak cicilan, malah ikut-ikutan orang lain ngambil cicilan yang kurang penting.
gak apa-apa lah sehari cuma Rp5.000. Memang ya cuma Rp5.000, kelihatannya ringan banget. Tapi kalau rutin menjadi pengeluaran harian, coba dikali sebulan udah berapa? 5 kali 30 udah Rp150.000. Kan lumayan ya, itu bisa untuk nambah-nambah memenuhi kebutuhan. Nah, makanya sering banget ya aku bilang, kita jangan menyepelekan hal kecil. Karena apa? Meskipun cicilannya kecil ya, ringan, per hari cuma Rp5.000, tapi kalau rutin menjadi pengeluaran harian, sebulan 2 bulan itu bisa menjadi pengeluaran yang cukup besar. Nah, nabung juga sama kayak gitu. Jangan menyepelekan nabung per hari cuma Rp5.000. Kalau dikali 1 bulan atau mungkin 2 bulan itu bisa lumayan banget terkumpulnya. Jadi, ayo mulai dari sekarang, kalau teman-teman pengen uangnya nggak selalu habis, pengen punya pegangan uang, jangan mengada-ngada pengeluaran. Jangan mengada-ngada cicilan, terutama untuk yang kurang penting, meskipun sepele kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, cara agar selalu punya pegangan uang yaitu batasi keinginan. Nah, yang namanya keinginan itu kalau nggak dibatasi nggak bakalan ada ujungnya. Makanya kita harus mau belajar untuk mengendalikan diri ya, membatasi keinginan. Meskipun kita mampu, misalkan nih bulan ini lagi ada rezeki lebih, alhamdulillah ya, penghasilan besar atau mungkin meningkat. Nah, kita punya 5 keinginan, jangan dipenuhi semuanya, meskipun mampu, meskipun kebutuhan sudah terpenuhi, meskipun nabung sudah disisihkan. Tapi poin pentingnya bukan dari masalah kita mampu memenuhi 5 keinginan ini, bukan. Tapi dari apakah kita mampu mengendalikan diri atau enggak. Karena yang namanya kondisi keuangan itu kan nggak selalu stabil ya. Ada kalanya penghasilan kita besar, ada kalanya penghasilan kita kecil. Kalau sekarang penghasilan kita lagi besar, lagi lumayan, kita terbiasa mengikuti semua keinginan, takutnya nanti kita akan terbiasa seperti itu. Terbiasa selalu memenuhi keinginan pas di kondisi keuangan kita sedang tidak baik-baik aja. Makanya kita latih diri kita untuk membatasi keinginan. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi dibatasi. Ya, kita punya 5 keinginan ya penuhi 2 atau mungkin 3 keinginan yang benar-benar dipengenin banget. Jadi nanti uangnya nggak habis semua. Sebagian bisa untuk pegangan ya. Nah, teman-teman juga jangan pernah berpikiran kayak gini ya, aku sekarang punya 5 keinginan, mumpung uangnya ada, aku penuhi semuanya, pokoknya bulan depannya sampai kesananya lagi mah, aku gak bakalan punya keinginan lagi, aku mau fokus aja untuk nabung. Nah, jangan berpikir seperti itu, karena apa? Gak ngejamin. Teman-teman sekarang memenuhi semua keinginan, gak ngejamin di bulan depan gak bakalan punya keinginan lagi. Percaya sama aku ya, kalau sekarang aja kita tidak bisa mengendalikan diri, apalagi nanti. Kalau kita terbiasa memenuhi semua keinginan kita, ya bakalan terus seperti itu. Makanya harus mau apa? Harus mau melatih diri ya, mengendalikan keinginan, jangan selalu dipenuhi. Kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, cara agar selalu punya pegangan uang yaitu cari penghasilan tambahan. Kalau dirasa selama ini teman-teman udah rapih mengatur uang, udah nggak banyak keinginan, udah nggak banyak pengeluaran yang kurang penting, tapi tetap nggak bisa nabung, tetap nggak punya pegangan uang, mungkin kendalanya dari penghasilan teman-teman yang kurang maksimal. Nggak ada uang lebihan untuk dijadikan pegangan atau untuk ditabung. Solusinya cari penghasilan tambahan. Jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Jadi silakan teman-teman pikirkan, sekiranya cari penghasilan tambahan dari mana, ya, nggak apa-apa. Meskipun receh, sedikit, yang penting halal. Itu untuk bantu-bantu atau mungkin untuk tambah-tambah biar teman-teman punya pegangan. Jangan disepelekan, ya, daripada tidak sama sekali. Tapi sekarang mah cari uang susah banget, memang susah. Tapi kalau kita mau ikhtiar, kita mau berdoa, insya Allah ya akan ada jalannya. Kalau dari awalnya kita udah pesimis ya, susah cari kerjaan, susah cari penghasilan tambahan, ya kita gak bakalan ada semangat. Kalau gak semangat, ya kita gak bakalan ada usaha, gak bakalan bergerak, gak bakalan nyari, gak bakalan ada hasil. Makanya semangat aja dulu, yakin aja dulu ya, ikhtiar, berdoa, insya Allah kalau kita terus-terusan konsisten akan ada jalannya, akan ada hasilnya ya. Nah, jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai cara agar selalu punya pegangan uang. Yang pertama, dahulukan penuhi kebutuhan dan kewajiban. Kemudian yang kedua, menabung rutin setiap hari. Yang ketiga, jangan mengada-ngada pengeluaran. Yang keempat, batasi keinginan. Dan yang kelima, cari penghasilan tambahan.
Oke, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui. Sekiranya keterima, alhamdulillah. Nggak juga, nggak apa-apa ya. Tiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing. Kita saling menghargai aja ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.